Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Oh no, what it not, 45, scope it cash like whoa. High. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Modi Wiranda, prodi saya akuntansi, dan saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Adi SEMM, dan saya berterima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video kali ini. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 29, makna sila ini adalah yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama dengan pemeluk agama dan menganut penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, dan pasal 28J, pasal 30, dan pasal 31. Makna sila ini yaitu pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tegan rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Pada sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Terdapat pada pasal 1, 32, 35, 36, 36A, 36B, dan 36C. Makna sila ini adalah yang pertama, menjaga kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta akan tanah air. Yang keempat, berbangga sebagai bagian dari Indonesia. Dan yang kelima, memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila ini yaitu 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya rembung atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang keempat, bermusyawarah sampai mencapai konsekuensi atau kata mufakat diikuti dengan semangat kekeluargaan. Dan yang terakhir pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada pasal 27, pasal 33, dan pasal 34. Makna sila ini adalah yang pertama, bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, menolong sesama manusia. Yang keempat, menghargai orang lain. Bagian A. Konstitusi negara. Konsep konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu membentuk. Konstitusi peraturan awal itu dasar mengenai pembentukan negara. Konstitusi diartikan sebagai hukum dasar. Materi muatan substansi konstitusi. Pada umumnya, suatu konstitusi bersisi 3 hak pokok. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.
Kedua, setiap undang-undang dasar membuat ketentuan-ketentuan mengenai yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan lain-lain. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, produser mengubah UUD 1945. Dan empat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari UUD 1945. Fungsi konstitusi negara. Yang pertama, fungsi penentu atau pembatas kekuasaan. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dan kekuasaan negara. Yang ketiga, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi menyalur atau mengalir kewarganegaraan dari sumber kekuasaan yang sah kepada orang negara. Yang keempat, fungsi simbolik, yaitu sebagai sarana pemersatu, sebagai rujukan identitas dan keanggunan kebangsaan serta counter of crime. Yang ketujuh, fungsi sebagai sarana pengadilan masyarakat, baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi. Dan yang kedelapan, fungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Tujuan konstitusi negara untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan, untuk membebaskan kekuasaan dan kontrol mutlak para penguasa, serta menempatkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka, menjamin penemuan hak-hak dasar warga negara. Adapun lembaga-lembaga negara terdiri atas presiden dan wakil presiden, MPR, DPR, DPD, dan BPK. Lembaga-lembaga ini juga dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, ada juga lembaga eksaminatif yang bertanggung jawab terhadap keuangan negara. Lembaga eksekutif, badan eksekutif disebut juga pemerintah. Pemerintah merupakan organisasi dari negara yang memperhatikan dan menjalankan kekuasaannya. Dalam struktur pemerintahan negara Indonesia, lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri. Presiden selaku kepala negara dan memerintahkan juga diberi hak untuk menggunakan alat-alat kelengkapan negara seperti TNI dan Polri. Di tingkat daerah, urusan pemerintahan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu DPRD. Adapun pemerintahan negara yaitu gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sementara DPRD meliputi DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten kota. Lembaga legislatif merupakan cabang kekuasaan dalam bidang legislasi atau perundang-undangan di Indonesia. Lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. MPR merupakan lembaga perwakilan yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD. Baik anggota DPR maupun DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yaitu pemilu. Lembaga yudikatif terdiri dari MA dan MK. Lingkungan peradilan MA meliputi peradilan umum, peradilan agama, militer, dan tata usaha negara. Selain itu, terdapat pula Komisi Yudikasi yang merupakan lembaga negara menjadi penunggu, pendukung, dan pelengkap bagi MA dan MK yang merupakan lembaga utama. Yudikatif merupakan cabang kekuasaan yang berkuasa dalam bidang kehakiman. Secara umum, lembaga yudikatif merupakan lembaga yang mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Lembaga eksaminatif. Lembaga ini adalah lembaga yang berkuasa dalam pemeriksaan keuangan negara. Lembaga ini bertugas memeriksa pengolahan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Lembaga di Indonesia adalah BPKI, BPK, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Dalam struktur lembaga negara, BPK bersifat sebagai pelengkap dari fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, khususnya pengawasan di bidang keuangan. Isi pokok batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen UUD 1945. Amandemen pertama, perubahan ini meliputi 9 pasal.
16 ayat yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, yaitu pada tanggal 7 tentang pembahasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3 tentang penempatan dan penempatan duta. Pasal kelima ayat 1 tentang hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 14 ayat 1 tentang pemberian gerasi dan reliabilitas. Pasal 15 tentang pemberian tanda jasa, gelar, serta kehormatan lain. Pasal 9 ayat 1 dan 2 tentang sumpah presiden dan wakil presiden. Pasal 21 tentang hak DPR untuk mengajukan RUU. Pasal 14 ayat 2 tentang pemberian obilasi dan amnesti. Pasal 20 ayat 1 sampai 4 yaitu tentang DPR. Dan pasal 17 ayat 2 dan 3 tentang pengangkatan menteri. Amandemen kedua, perubahan ini tersebut dalam 7 bab yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, yaitu tentang wilayah negara, tentang pemerintahan daerah, tentang hak asasi manusia, tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tentang bahasa, lagu kebangsaan dan lambang negara, tentang penduduk warga negara, dan tentang pertahanan dan keamanan. Pada amandemen ketiga, perubahan ini tersebut dalam 7 bab yang ditetapkan pada tanggal 19 November 2001, yaitu pada bab 2 tentang MPR, bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan, tentang BPK, tentang kekuasaan pemerintahan negara, tentang kementerian negara, dan tentang pemilihan umum. Amandemen keempat. Perubahan ini meliputi 19 pasal yang terdiri dari 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Pada amandemen keempat ini ditetapkan bahwa UUD 1945 sebagaimana telah diubah merupakan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perubahan tersebut diputuskan pada rapat paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 pada sidang tahunan MPRI dan mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan. Pengubahan substansi pada 16 serta penempatannya ke dalam bab ketiga tentang kuasaan pemerintah negara dan bab keempat tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapus. Hubungan antar lembaga negara menurut UUD 1945 berikut. Hubungan antar lembaga negara menurut UUD 1945. Yang pertama, hubungan antar MPR, Presiden, DPR, dan MK1. Hubungan antara MPR, Presiden, DPR, dan MK terlihat dalam proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan MPR dalam masa jabatannya menurut UUD atas usul DPR. Ini terjadi apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak pidana berat, atau terbukti tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian, MPR meminta kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan mengutus pendapat DPR. Hasilnya dibawa ke rapat paripurna DPR untuk diteruskan ke MPR. MPR kemudian menyelenggarakan sidang untuk mengambil keputusan minimal dihadiri 3-4 jumlah anggota yang disetujui, maksimal 2-3 anggota yang hadir. Hubungan antara DPR dan Presiden. Hubungan antara DPR dan Presiden terlihat ketika rancangan undang-undang dan RUU dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. Jika tidak ada persetujuan bersama, maka tidak boleh dianjurkan lagi dalam persidangan DPR. Masa itu, Presiden mengagaskan RUU menjadi undang-undang atau UU dalam keadaan genting. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintahan pengganti dengan persetujuan DPR. Hubungan antara DPR dan DPH. Hubungan antara DPR dan DPD dapat dilihat ketika DPD mengajukan RUU kepada DPRD. Itulah tadi paparan materi saya.